Bu, kira-kira gimana nih Bu? Gimana mulai Ibu ngebangunnya atau sampai ke Indonesia? Soalnya denger-denger Ibu dari Korea Selatan ya. Iya. Gimana ceritanya ke sini dan akhirnya membangun ini Bu? Sampai ke Indonesia ya karena ada panggilan Tuhan. Waktu saya ada di Korea, saya juga ada full time pelayan Tuhan di sebuah gereja di Seoul. Selama saya belajar di sekolah Alkitab Teologi ya, di situ saya sudah ada panggilan Tuhan gitu, sudah sadar ya ada panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris di luar negeri. Dan juga ada kesempatan sebelum ke luar negeri, ada kesempatan untuk melayani di gereja Korea. Dan di situ mungkin tinggal lama lagi karena ada dorongan Roh Kudus itu terlalu kuat sehingga tidak lama saya melayani di Korea, kemudian langsung ke Indonesia. Karena memang ada latar misinya di badan misi kami, ada Indonesia, Filipina, Thailand, di Singapura, di antara beberapa negara yang paling banyak unreached people group itu ada di Indonesia. Jadi banyak yang belum terjangkau, belum terjangkau oleh Injil di Indonesia yang paling banyak. Jadi di Indonesia saya datang 10 tahun pertama saya kan sudah sekian cukup lama 30 tahunan di Indonesia. 10 tahun pertama saya di Batam dan juga Kalimantan Barat melayani di Sekolah Tinggi Teologi. Nah, belajar. Waktu saya ada di Kalbar, Sekolah Tinggi Teologi Anjungan, di situ ada panggilan Tuhan. Kalau ada kesempatan, saya ingin terjun dalam pelayanan anak-anak seperti ini. Ya, karena remaja dengan pemuda sudah udah ada karakternya sudah terbentuk. Jadi dan juga banyak saya lihat itu lebih baik kalau ada kesempatan saya mau terjun dalam pelayanan anak kecil, yang anak kecil gitu saja, tidak sampai menggambarkan pelayanan anak kecilnya seperti ini, cuma hanya mau terjun gitu ya. Nah, setelah itu saya pindah ke Bandung. Beberapa tahun saya join dengan Tulos itu Sekolah Tinggi Teologi Tulos itu. Beberapa tahun mengajar di situ. Kemudian sesuatu terjadi di Sekolah Tinggi Teologi Tulos, jadi mereka harus pindah ke Surabaya. Itulah kesempatan untuk saya memulai pelayanan yang baru gitu. Nah, ternyata waktu itu Tuhan beri hati ke saya, lebih baik anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan anak-anak terlantar gimana saja gitu. Banyak sekali di Indonesia anak-anak terlantar gitu ya. Walaupun ada orang tua, kadang ada mereka yang bercerai atau salah satunya meninggal, tidak sanggup mengurus anak, dan banyak kasus saya lihat. Jadi sebelumnya saya nggak pernah terpikir gitu ya, saya bisa terjun dalam pelayanan seperti ini. Karena saya di Korea, saya pilih pelayanan, misalnya ada kesempatan untuk memilih, saya nggak pernah pilih pelayanan anak kecil, pemuda atau ibu-ibu ya gitu ya, atau anak mahasiswa gitu. Tetapi Tuhan membuka mata saya melihat kebutuhan di Indonesia, jadi saya jawab ya, saya mau melayani anak-anak kecil seperti ini. Dan kemudian tahun 2002 saya ada kesempatan untuk dengan saya mengenal seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia mau menolong saya cari lokasi untuk anak-anak ini ya, untuk menampung anak-anak ini, lokasi dan membangun. Nah, tapi orang dosen UPI tetapi belum mengenal Yesus gitu. Ya. Jadi dia banyak hal menolong saya. Dan dari situ tahun 2002 bangun ini, tahun 2003 mulai menerima anak. Nah, mungkin sudah 20 tahun lebih berjalan gitu, 20 tahun lah gitu berjalan bersama dengan anak-anak. Syaratnya usianya mungkin 8 tahunan ke bawah atau SD kelas 6 ke bawah, itu baru saya menerima gitu. Kadang-kadang mereka bawa aja selesai anak SD mau masuk ke SMP bawa, tetapi ya kalau dari jauh-jauh nggak bisa tolak.
ya terpaksa terima juga ada, tetapi syaratnya memang SD gitu ya. Jadi ada yang usia 2 tahun, 1,5 tahun, atau 4 tahun, atau 8 tahun datang. Terus sampai sekarang 20 tahun, ada yang kuliah sudah selesai, kerja, gitu ya. Anak-anak kuliah juga cukup 10 orangan atau udah tamat, gitu ya. Kemudian bersama dengan anak-anak, ya saya pikir saya belum pernah pengalaman untuk mengasuh anak-anak seperti ini. Cuma saya percaya firman Tuhan atau janji Tuhan akan melakukannya, akan membentuk mereka, akan menolong mereka gitu. Jadi melangkah dengan janji Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Kemudian ternyata memang Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, tapi secara manusiawi saya sendiri ya tidak gampang, memang tidak gampang karena tinggal di tengah-tengah mereka 24 jam. Kapanpun tidak ada batas waktunya, selalu bersama dengan mereka, apapun siap gitu, jam-jam saya nggak melihat jam atau apa, harus siap terjun gitu ya. Jadi cukup secara manusiawi atau jasmani cukup capek ya, tetapi ya saya percaya karena panggilan Tuhan ya masih tetap berlaku ke saya dalam kehidupan saya. Jadi saya nggak mau pantang mundur sampai ada di antara mereka atau di tengah-tengah mereka. Tuhan bekerja dan ada hasilnya, ada buahnya gitu ya. Sampai terus menerus itu dari mereka ke generasi yang lain, terus menerus itu selagi masih ada orang-orang, anak-anak yang membutuhkan pertolongan, ya mungkin akan diteruskan oleh mereka sendiri ya. Jadi mau latih. Nah memang tujuan saya bukan karena buka ini rumah kasih karunia ini bukan karena seperti apa ya, sebuah pelayanan sosial, tidak. Kalau memang gitu saya nggak mau gitu ya. Ini seperti bukan gereja, tetapi semua fungsi gereja ada di sini. Semuanya ibadah, pemerintahan, hafal firman Tuhan, pujian, dengan pelajaran sekolah ataupun di rohani, segalanya. Jadi di mixing di sini semuanya ada. Nah, jadi saya sendiri tidak menganggap ini sebuah pelayanan sosial, tidak. Ini memang sangat penting, sangat membutuhkan pelayanan semacam ini bagi anak-anak seperti ini ya, yang terlantar atau yang membutuhkan perhatian atau didikan dengan firman Tuhan. Jadi bisa terus menerus saya melangkah karena panggilan Tuhan masih tetap ada. Tidak bicara kepada saya, Esther kerja yang lain baru saya bisa pindah ya. Nanti sampai akhir hidup saya, kalau panggilan Tuhan tidak berubah, tetap saya mungkin lakukan sampai ada menghasilkan buah dan terus menerus. Jadi memang tidak bisa sendiri, memang butuh dukungan doa dan juga dukungan mental semuanya. Dan saya rasa anak-anak ini semakin besar, pasti ada yang sadar. Kalau anak SMP, SMA sedikit nakal lah, gitu. Nggak sadar, maksudnya harus dipaksa baru lakukan. Nah, tapi kalau sudah kuliah atau apa gitu, mereka sendiri ada ya sukarela atau ya tidak harus dipaksa pun mereka mau. Jadi saya senang ada perubahan sedikit-sedikit kelihatan di dalam kehidupan mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan, pasti mereka terus-menerus dididik oleh firman Tuhan dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa ini, bagi seluruh dunia. Ya walaupun mereka tidak punya apa-apa, tetapi ya kalau mereka percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya Tuhanlah segalanya bagi mereka dan segala sumber segala sesuatu ya bagi dia, bagi anak-anak ini. Jadi saya ingin melihat mereka berhasil di dalam Tuhan dan menjadi teladan di dalam Tuhan dan bagi anak-anak yang lain, sehingga melalui mereka Tuhan dipermuliakan dan anak-anak yang lain juga memiliki motivasi
dan juga ditantang gitu. Dan menjadi apa bagaimanapun ya, dimanapun mereka memuliakan Tuhan. Ya, itu tujuannya. Apa sih pertama kalau memang musik memang diajarin dari Ibu Esther. Pertama piano, biola, itu baru piano sama biola doang. Jadi kita hanya diajarin yang dasarnya saja, do re mi sampai do lagi. Sampai berulang-ulang sampai bisa semua. Nah, setelah itu Ibu Esther panggil temannya yang orang Korea bisa main musik. Jadi semua dilesin secara gratis sih memang. Udah itu memang apa sih Pelayanan. kesempatan gitu kita untuk apa sih bisa dilanjutkan, tapi itu memang semua berkat dari Ibu Esther.